Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad di dalam majelis-majelis yang beliau sampaikan. Jadi kitab Al-Hikam ini itu ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad karena beliau merasa di saat usia beliau bertambah, maka banyak hafalan-hafalan dari kalam-kalam beliau itu sudah mulai lupa. Maka untuk menjaga apa yang pernah beliau sampaikan atau untuk menjaga hafalan-hafalan dari kalimat-kalimat yang pernah beliau sampaikan, akhirnya beliau menulis kitab ini. Jadi kitab Hikam ini ditulisnya pas tua. Pas sudah usianya sudah mulai senja, sudah tua, untuk menjaga biar hafalan itu tetap bisa bermanfaat. Naam. Di sini beliau ngomong ajaban liman yatlubud dunia. Ajaban. Aneh kata beliau. Aneh. Liman yatlubud dunia, bagi orang yang mengejar dunia. Bagi orang yang mengejar dunia. Aneh kata Imam Haddad di saat ada seorang dari hamba Allah yang dionyo mati-matian ngejar dunia. Wa huwa min tahsiliha ala wahmin. Sedangkan dia tahu bahwasanya usaha ikhtiar yang beliau duduk sini. Nah, sini. Nah, kan usaha yang beliau lakukan, usaha yang dionyo upayakan untuk mendapatkan dunia itu ala wahmin, masih dalam kategori waham. Apa itu waham? Belum yakin. Kita ini kan yang namanya rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Nah, bagian yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti yakin nyampe ke kita. Bagian yang Allah tetapkan untuk kita daripada rezeki pasti mau tak mau nyampe ke kita. Cuma masalahnya berapa yang Allah catatkan untuk kita, berapa yang Allah tetapkan untuk kita tak tahu. Berapanya kita tidak tahu. Kalau catatannya pasti, kalau ketetapannya itu ya yakin. Cuma gara-gara kita tidak tahu, maka di saat itulah kita berikhtiar. Bener kan? Kalau misalnya kita tahu hari ini, besok kita bakal dapat berapa, maka tak bayar, tinggal apa? Tenang baik. Besok sudah ada jaminannya. Nah kan, kalau kita tahu jaminan berapa jaminan yang Allah jaminkan untuk kita besok, maka pasti besok kita tak nyari duit. Buat apa tak nyari duit? Lah sudah dijamin. Buat apa nyari? Cuma tadi jaminan tadi ada, dan kita insya Allah galo-galo yakin bahwa kita ini dijamin rezekinya oleh Allah. Yang menjamin rezeki kita Allah, cuma Allah. Bukan kita, bukan gawian kita, bukan usaha kita dan yang lain-lainnya. Yang menjamin rezeki kita cuma Allah. Cuma tadi Allah rahasiakan. Sehingga dari rahasia inilah akhirnya kita berikhtiar, kita berusaha, kita berupaya. Nah, di saat kita berikhtiar, maka sebagai seorang muslim hendaknya di dalam usaha mencari dunia itu jangan terlalu mati-matian nak ngejar dunia sampai akhirnya apa dia? Sampai akhirnya tinggal segala gawi. Sampai akhirnya tinggal segala gawi. Yang yang wajib ditinggalkannya, yang haram dilajukannya. Padahal kata Imam Haddad, usaha, upaya, ikhtiar
yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita impikan, untuk mengejar daripada tujuan atau target kita, apakah pasti yakin kita dapat? Yakin tak kita dapat apa yang kita target? Wih, tidak. Tak kata yang pacak menjamin, ana pengen besok Ustaz pengen nargetkan besok harus dapat 5 juta. Besok dapat 5 juta. Target apa untuk hari besok? Akhirnya apa dia? Berusaha, berupaya mati-matian. Yang wajib ditinggalkan, yang haram dilantak, dilajukan. Akhirnya apa dia? Ajaban, kata Imam Haddad. Aneh kalau ada wong yang mati-matian ngejar dunia, yang Masya Allah dia menggunakan segalanya, menghalalkan segalanya untuk ngejar dunia, padahal dia belum tentu mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi di sini maksud Imam Haddad, boleh ikhtiar, boleh kita usaha, bahkan usaha dan ikhtiar itu bagian daripada bentuk penghambaan diri kepada Allah. Cuma tadi jangan sampai di dalam mencari dunia kita akhirnya ninggalkan kewajiban sama melakukan daripada apa yang diharamkan. Jangan. Kenapa? Karena takutnya kaget lah payah-payah ninggalkan yang wajib, sudah berani-berani untuk melakukan yang haram, ternyata yang ditargetkan belum tentu juga. Yang pasti kita dapat tuh yang Allah tetapkan. Nah, cuma yang kita targetkan apakah cocok atau sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, kan tidak. Itu kan kata yang tahu. Ini target kita, ini ketetapan Allah untuk kita. Apakah apa pasti sama? Jawabannya belum tentu. Nah, kalau belum tentu ngapa kita nak mati-matian ngejar dunia? Ini pesan Imam Haddad. Nah, kemudian wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakin. Aneh wong yang mati-matian ngejar dunia. Kalaupun kita dapat, ini kata Imam Haddad, Masya Allah, aku target semalam 5 juta, besok dapat nian, bahkan lebih. 5 juta yang ditargetkan tadi dapat bahkan lebih. Nah, apakah seluruh yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk kita? Yakin inti manfaat untuk inti? Kan kalau dalam ilmu tauhid, rezeki itu kapan bisa dikatakan rezeki? Rezeki kapan bisa dikatakan rezeki? Kapan? Oh, kalau sudah bisa dimanfaatkan. Kita punya duit di tabungan 100 juta. Ternyata yang kita pakai untuk makan, yang kita pakai untuk pakaian, untuk kita dan keluarga dan lain sebagai kebutuhan hidup, yang kita bisa manfaatkan cuma seperempatnya, 25 juta, 75 berarti bukan rezeki itu, atau belum bisa dikatakan rezeki. Kalaupun masih di tabungan, apakah itu rezeki ente? Belum bisa dikatakan rezeki. Kapan bisa dikatakan rezeki? Kalau sudah bisa dimanfaatkan. Maka Imam Haddad ngomong, kalau memang dari apa yang kita dapatkan belum pasti kita bisa memanfaatkannya, lalu ngapain nak banyak-banyak? Lalu ngapain nak terlalu ngejar sampai yang wajib tinggal, yang haram dilakukan? Jangan. Artinya apa? Berapa? Sesuaikan kebutuhan kita. Kalau memang kita nak nyari lebih, jatuhi, tapi catatannya jangan sampai ninggalkan yang wajib, jangan sampai ngelakukan yang haram. Kalau memang nak lebih, Ustaz, kalau ngepas terus, kita harus ada dana apa? Dana darurat. Kaget tiba-tiba anak kita sakit. Kaget tiba-tiba apa? Ada keperluan yang mendadak. Tak kata duitnya mak mana? Oke, butuh tambahan. Silahkan tambahan. Cuma catatannya jangan sampai ninggalkan yang wajib, ngelakukan yang haram. Kenapa? Karena yang banyak belum tentu bermanfaat. Yang banyak belum tentu bermanfaat. Dan kalau belum tentu bermanfaat, ngapoi kita nak menyia-nyiakan atau bahkan mengorbankan kita punya agama untuk mencari sesuatu yang belum tentu manfaat untuk kita. Jadi ini anehnya dunia. Dunia ini kita kejar-kejar belum tentu dapat.
Kita kerja-kerja belum tentu dapat. Ngapain nak payah-payah? Nak ninggalkan sholat, nak main yang haram. Kerja belum tentu dapat. Kalaupun dapat, apa yang kita targetkan belum tentu bermanfaat. Nah, ini kata Imam Haddad. Kemudian beliau mengatakan yang terakhir, wa min tarkiha wal khuruj minha ala yakin. Dunia ini dapatnya belum tentu. Kalaupun dapat belum tentu bermanfaat. Tidak pasti bermanfaat. Nah, sekarang semua orang galo-galo wong pasti dia yakin dan meyakini ini. Apa dia? Sebanyak apa duit atau dunia yang kita kumpulkan, yang kita mati-matian untuk mendapatkannya, galo-galo wong yakin ternyata kita akan ninggalkan dunia. Yakin pasti kita ninggalkan dunia. Lah sudah capek-capek numpuk ke apa namanya tabungan dari 100 ke 200, dari 200 ke 1M, dari macam dikumpul ke dalam, Masya Allah. Akhirnya apa dia? Dari banyak-banyak tadi belum tentu manfaat. Tak apa-apa Ustaz, manfaatkan untuk apa? Untuk nyenengkan hati anak. Tabungan banyak kan? Alhamdulillah tabungan banyak. Untuk ini, ya khair, oke. Tapi tadi ternyata Masya Allah kita pasti yakin akan ninggalkan dunia. Nah, jadi dari kalimat hikmah ini jangan salah paham. Bukan artinya Imam Haddad melarang kita untuk berikhtiar. Tidak. Bukan Imam Haddad melarang kita untuk berusaha. Bukan. Bukan artinya kita tidak boleh nabung. Bukan. Jaturi. Cuma jangan sampai kita ninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Karena alangkah mahalnya yang kita korbankan, yaitu agama kita, cuma untuk mengejar sesuatu yang belum pasti. Kalaupun kita dapatkan belum tentu bermanfaat. Dan ketika kita sudah dapatkan banyak-banyak, tiba-tiba kita bakal ninggalkan dunia. Sayang, gara-gara dunia yang pasti kita akan tinggalkan, akhirnya kita lewat sholat, lewat zakat, lewat puasa, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Ajaban liman yatlubud dunya wa huwa min tahsiliha ala wahmin wa minal intifa'i bima hassalahu minha ala syakin wa min tarkiha wal khuruji minha ala yakin. Aneh, kata beliau, orang yang mencari dunia wahwa sedangkan dirinya belum tentu mendapatkan dunia. Kalaupun dia dapatkan belum tentu bermanfaat, dan dia pasti akan meninggalkan dunia tersebut. Jangan terlalu menargetkan sampai ninggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Naam. Kemudian ma'asyiral hadirin, selanjutnya beliau mengatakan waqala man ta'awwada naqdhal azaimi hila bainahu wa bainal ghanaim. Man ta'awwada barang siapa yang terbiasa naqdhal azaim, meninggalkan daripada apa yang dia niatkan, daripada perkara-perkara yang baik. Barang siapa yang biasa ninggalkan apa yang dia niatkan daripada perkara-perkara yang baik, maka hila bainahu wa bainal ghanaim, maka orang tersebut akan dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan karunia ataupun anugerah dari Allah. Apa maksudnya? Kalau kita masang niat yang baik, ini tentunya perkaranya perkara sunnah. Kalau perkara yang wajib tidak boleh. Ini perkaranya perkara sunnah. Kita ada niatan-niatan yang baik. Apa misalnya niatan yang baik? Perkara yang sunnah. Misal, setiap Jumat, malam Jumat, anak-anak majelis. Anak maksudkan diri anak setiap malam Jumat nak majelis. Ini namanya niatan yang baik.
niatan yang baik. Cuma tadi apa namanya? Ketika ada hal dikit baik, tiba-tiba ada yang nelpon, tiba-tiba ada yang ngajak untuk gawean yang lain. Akhirnya apa dia? Kita terlalu mudah untuk menjadikan yang lain sebagai alasan untuk kita batal melakukan apa yang kita niatkan dari perkara yang baik. Nah, yang model inilah kata Imam Haddad. Wong yang punya model tipikal inilah yang lamo-lamo dia akan dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah. Kalau tamu biasa ninggalkan yang sunnah-sunnah, kaget lamo-lamo yang wajib dia bakal tinggalkan. Na'udzubillah. Jadi kalau kita pengen istiqomah, caranya sih kok jangan mudah membatalkan niat. Ini kan PR kita sama-sama. Ngapalah ustaznya aku ini solid nih istiqomah. Pengen jadi wong tuh lurus dan lurusnya terus-terusan. Bukannya lurus mengon tidak. Lurusnya terus-terusan. Caranya sih kok jangan terlalu mudah membatalkan apa yang diniatkan. Nah, kalau terlalu mudah membatalkan apa yang diniatkan, sampai kapanpun kita tidak bakal istiqomah. Pengen istiqomah sholat duha, niat kita, aku nandak lagi ninggalkan sholat sunnah duha setiap hari. Tapi tadi giliran pas datang lesunya, lagi besok bela. Nah, besok bela lama-lama duha tuh tinggal niat. Selamanya kita tidak bakal sholat duha. Tapi kalau misalnya kita tidak biasakan diri untuk membatalkan niat, sholat duha, aku niatkan setiap hari, lagi datang lesunya tidak paksokan. Nah, yang galak makso ke inilah yang akan diberikan kekuatan untuk istiqomah. Jadi istiqomah itu caranya jangan mudah-mudah membatalkan niat. Jangan mudah-mudah membatalkan niat. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Haddad selanjutnya, idza da'atka nafsuka ila syahwatin fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalba min mutalabatiha fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'zam minha. Imam Haddad ngatoke, jikalau dirimu diajak, dirayu oleh syahwatmu. Syahwat ini banyak. Syahwat ngomong, syahwat mandang, syahwat pegut, syahwat kemaluan. Banyak syahwat, bukan syahwatnya urusan bawah be. Urusan apa namanya malam Jumat be bukan. Yang namanya syahwat itu syahwat ngomong. Atau pengen ngomong terus. Atau syahwat mandang, pengen nyingok-nyingok yang enggak manfaat terus. Atau syahwat perut, pengen makan terus. Nah, ini namanya syahwat. Syahwat itu identik dengan yang negatif. Yang negatif ini bisa ke haram atau bisa ke makruh untuk wong awam. Tapi kalau untuk wong yang sudah naik tingkatan, yang mubah itu bagian daripada syahwat. Kalau kita orang awam, yang namanya syahwat itu yang haram. Yang haram. Kalau naik dikit, yang makruh. Kalau naik nian, yang mubah jadi syahwat. Jadi apa namanya tergantung. Sekarang syahwat itu bagi siapa? Kalau bagi kita sekarang yang haram-haram. Oh, tidak lah, itu orang awam Ustaz, kalau tidak majlis lebih dari itu. Oke, yang makruh. Yang makruh, syahwat ngajak kita untuk berbuat yang makruh, kita tinggalkan. Nah, itu namanya wong yang ahli majlis. Oh, pengen lebih hebat lagi apa dia? Yang haram, yang makruh lewat, lebih tinggi lagi yang mubah. Kita melindungi diri kita untuk tidak memperbanyak melakukan sesuatu yang sifatnya mubah. Lah kan tidak berdosa Ustaz. Ngapa nak kita repot-repot ninggalkannya? Memang tidak berdosa, cuma ngabisi waktu. Tidak berdosa, cuma ngabisi waktu. Yang seharusnya waktu ini kalau kita isi dengan yang sunnah, apalagi yang wajib, Masya Allah. Makanya namanya akhirat itu hari penyesalan. Jangankan yang di neraka, yang surga nyesel. Yang di surga nyesel, apalagi yang di neraka.
dan penyesalan yang berlaku di surga. Apa Nabi Muhammad menyebutkan yang paling disesali oleh penduduk surga adalah ada satu waktu, satu saat yang dilalui oleh mereka di saat mereka hidup di dunia, tetapi saat tersebut tidak digunakan, dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah. Itu yang disesali oleh penduduk surga, bukan penduduk neraka. Wong surgonya nyesel. Nah jadi ketika kita meninggalkan syahwat untuk melakukan perkara yang mubah, maka hubungannya bukan kan tidak berdosa juga, bukan, tapi ngabisi nyia-nyiakan waktu yang seharusnya bisa diisi untuk perbuatan yang sunnah atau perbuatan yang wajib. Naam. Imam Haddad ngomong, kata Imam Haddad, kalau dirimu dirayu, diajak oleh syahwatmu untuk apa? Untuk melakukan yang haram, atau untuk melakukan yang makruh, atau untuk melakukan yang mubah, tergantung kitanya. Maka iyaka, kata Imam Haddad, hati-hati, antakula, jangan sampai engkau mengatakan di dalam hatimu, ujibuha fi hadhihi, aku jawab, aku turuti ajakan daripada syahwat untuk saat ini baik. Misal dia ngajak kita untuk berbuat yang mubah, tidak apa-apa, mubah juga. Meloi dulu, peloilah dulu. Untuk apa dipeloi? Kita ngomong dalam hati kita, ufarril qalba min mutalabatiha, supaya di saat aku menjawab panggilan syahwat tadi saat ini, dionyo puas, habis puas selesai. Misalnya ibarat kata lagi lapar, habis makan selesai. Kita lagi haus, habis minum selesai, nama itu. Jadi kalau syahwat manggilku, payu kita ngawi ke ini. Kalau tidak digawe, kita kayak manggil terus dia. Ya pala turut ilah sekali ni baik, supaya bisa fokus habisnya. Kata Imam Haddad, hati-hati, jangan dipeloi. Kenapa jangan dipeloi? Karena innaka in ajabtaha, karena di saat engkau mengikuti daripada panggilan syahwat, lalu engkau mengatakan sekali ni baik, habisnya tidak lagi. Kalau kau ngomong seperti ini, maka kalau kau jawab panggilan tersebut, maka dia akan memanggilmu untuk melakukan perkara yang lebih hebat. Ayo main yang mubah-mubah dulu. Kalau kita peloi terus, ada apa-apa mubah juga, lama-lama ke makruh. Ayo tidak apa-apa makruh juga, lama-lama ke haram. Kan gato-gato mah itu. Kita misalnya yang haram itu tidak langsung kita lakukan. Yang haram itu pasti ada muqaddimahnya, pasti ada pendahuluannya. Omongan yang haram, contoh ngatoi wong. Omongan haram itu contohnya ngatoi wong. Kalau kita dewean di rumah dewean, ada kita ngatoi wong. Kati banget ngatoi. Cuma ketika kita muka HP atau ketika kita kumpul cerita, ada apa-apa mubah juga. Mubah kelakar, wah kan? Mubah. Akhirnya masuk ke perkara yang ya makruh dulu, makruh. Yang makruh tuh misalnya ngabisi waktu dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya masuk ke yang paling sedep, yang itu yang dituju oleh syahwat dan setan, membicarakan wong lain. Nah, itu kan muqaddimahnya, omongan yang haram. Itu pasti gara-gara kita tunduk kepada panggilan syahwat untuk melakukan yang mubah, naik tingkatan ke makruh, ujungnya haram. Selesai itu bertepuk dia, mau kasih. Ini omongan dan benar apa kata beliau. Makanya balik ke tadi, kalau kita dari awal sudah terlalu gampang membatalkan niat kita untuk jadi wong baik, terlalu gampang. Tidak apa-apa sekali ni baik. Habisnya aku nak fokus. Ini kan omongan kita nian itu tuh. Omong kita nian.
capek Ustaz majlis terus. Sekali-kali gahat-gahat. Sekali-kali gahat-gahat. Ujung-ujungnya apa? Habis gahat, biar fokus nian ibadah. La haula wala, ujung-ujungnya tinggal nian ibadah. Ujung-ujungnya kita terjebak ke dalam sesuatu yang haram. Nah, maka disinilah dikatakan oleh ulama, Allah Subhanahu wa taala sengaja di saat Allah tahu kita ni wongnya bosenan. Allah tahu kita ni wongnya bosenan. Dengar ceramah terus bosen. Bosenan kan? Zikir terus bosen. Baca Quran terus bosen. Karena Allah tahu kita bosenan, maka ibadah itu macam-macam. Ibadah itu dimacam-macamkan oleh Allah. Tujuannya biar tidak bosan. Tujuannya fa'iza faragta fansob. Kelar kita dari satu ibadah, pindahnya ke ibadah yang lain. Kalau bisa, istirahatnya kita dari ibadah yang satu, istirahatnya jangan ke yang mubah. Istirahatnya jangan ke yang makruh. Apalagi yang haram. Tapi fa'iza faragta fansob, istirahatnya kita dari satu ibadah, kita istirahat masuk ke dalam ibadah yang lain. Nah, mana Ustaz? Ngejo ke biar kita selalu dalam ibadah. Makanya pakai niat. Pakai niat. Perkara yang mubah, misal makan, minum, tidur, mandi, metu rumah, masuk rumah. Maka supaya yang mubah ini tidak jadi mubah, naik tingkatan jadi sunnah, niat ke yang baik. Sehingga kita fa'iza faragta fansob, dari satu ibadah keluar masuk ke ibadah yang lain. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita tak kata planning, rencana untuk masuk ke dalam ibadah yang lain, tiga ni nunggu gitu, mubah, makruh atau haram. Sayang, maka planning kan, habis aku sholat ni nak ngapo. Kalau misalnya nak kelakar, jadikanlah kelakarnya itu ada unsur ibadah. Kalau kita misalnya nak tamasya, jadikanlah tamasya itu ada unsur ibadah. Kalaupun kita misalnya nak makan, nak minum dan lain sebagainya, jadikanlah segalanya ada unsur ibadah. Fa'iza faragta fansob. Jadi ini luar biasa pesan yang singkat dari Imam Haddad. Tapi ini kalau kita betul-betul pegang, insya Allah kita akan menjadi wong yang selamat. Kalau betul-betul pegang, kita akan menjadi wong yang selamat. Apa dia? Jangan sampai kita ngomong pas dipanggil oleh panggilan syahwat, kita ngomong dalam hati kita, ai sekali ni beda apa. Sehari ni beda apa. Habisnya aku nak fokus. Jangan kita berani ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita sehari ni ngomong mak itu, kaget dia manggil untuk kita mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat dari panggilan yang sekarang, yang berhubungan dengan panggilan syahwat. Panggilan syahwat kadang ke mubah, kadang ke makruh, kadang ke haram. Ini yang bisa disampaikan malam ini, insya Allah bermanfaat, dan semoga kita selalu diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.